Sahabat metrodetik.com dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan penyiar Anda Nurul Fauzia memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan melalui channel metrodetik.com. Sang legenda sepak bola dari Makassar, Ramang, tak pernah lupa memberi salam setiap awal pertandingan. The legend never die, itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan seorang Ramang, sosok legendaris yang berjaya di era 60-an. Lahir di Makassar tahun 1928, si bungsu dari 3 bersaudara ini terlahir dengan karunia bakat alam yang luar biasa. Sosok Ramang di kekinian mungkin sudah tidak terlalu banyak diketahui oleh generasi muda kita. Padahal Ramang bukan hanya bisa membawa tim Juku Eja PSM ke masa keemasannya di sekitar tahun 1967. Namun tim nasional sepak bola Indonesia pun bisa menahan imbang 0-0 tim sepak bola Uni Soviet, negara adidaya saat itu, pada pertandingan pra-Piala Dunia. Sebagai orang yang taat beragama, beliau memiliki kebiasaan memberi salam kepada lapangan sesaat sebelum mulai pertandingan. Ini menjadi ritual tersendiri. Ramang percaya bahwa segala sesuatu memiliki penghuni dan salamnya itu adalah hakikat penyampaian beliau atas keberadaannya di semesta ini. Untuk sederhananya, siapa sih yang tidak senang diberi salam? Selain itu, masuk ke lapangan harus dengan kaki kanan. Pantang baginya kaki kiri terayun sebagai langkah pembuka pada setiap pertandingan. Keterampilannya mengolah bola mengundang decak kagum, bukan hanya dari kawan, namun juga dari pihak lawan. Saat Ramang berlari, tak ada yang mampu mengejarnya. Bahkan jangan coba-coba untuk menjegal, apalagi menyikutnya. Sebab itu sia-sia belaka. Menyentuh tubuh Ramang tak ubahnya menyentuh kapas. Dan selaras dengan pepatah, makin berisi makin berunduk. Seperti itulah sosok Ramang, sebuah sikap utama yang dipesan turunkan kepada anak-anaknya untuk jangan sombong, baik di tengah lapangan terlebih di tengah masyarakat. Pesan sederhana yang menjadi bukti atas kejayaan yang telah diraih dan tak akan lekang dimakan waktu. Hadirnya Ramang memperkuat skuad PSM di era 1960-an bersama Dopi, Thomas, Makmur, Jamal, Nursalim, Suwardi, Jamaluddin, Ince Pasende, Kiper Chong, dan satu-satunya teman seangkatan Ramang yang masih hidup, Sampara, bek kanannya, membuat bulu kuduk lawan-lawan PSM merinding. Sebelum bertanding, lawan-lawan PSM akan menitip permintaan, "Jangan banyak-banyak ya mas." Coba bandingkan dengan tim PSM saat sekarang. Saat akan bertanding, justru tim PSN berpikir keras, apakah kita bisa menang? Perbedaan yang sangat ironis. Sayang seribu sayang, keluar biasaan Ramang dalam mengharumkan nama bangsa ternyata tidak diikuti penghargaan pemerintah dalam bentuk perhatian kepada anak cucunya. Ramang yang dikaruniai 7 orang anak, dengan 4 orang yang masih hidup sampai saat ini, dengan 13 cucu, ternyata tidak bisa serta-merta mewariskan apa yang diraihnya untuk keluarga. Santunan yang diharapkan dari pemerintah tak kunjung pernah ada. Jangankan itu, selembar tiket gratis pertandingan PSN pun terasa sulit didapatkannya. Sangat miris memang mendengar pengakuan jujur Anwar Ramang saat mengungkapkan betapa dirinya dengan berat harus berbohong setiap anaknya menanyakan tentang tiket nonton pertandingan PSM yang diberinya. "Ini gratis nak, penghargaan dari pemerintah untuk mendiang kakekmu, padahal ia membelinya," ungkap Anwar Ramang pelan. Dari Makassar, metrodetik.com. Sampai jumpa.